kembali bersama saya David Bu di podcast Buka Hati. Sobat Sep, podcast kali ini kita akan membahas satu topik dengan judul doa pribadi. Nah, kita ingin ngerti ini apa ini yang dimaksud dengan doa pribadi, apa bedanya dengan doa-doa yang lain begitu ya, dan mengapa ini menjadi sangat penting. Nah, di studio kita mengundang seorang narasumber yang tentunya Sobat Sep tentunya tidak asing lagi gitu ya. Karena kalau Sobat Sep ikut kelasnya Sep sering mengetahui beliau mengajar gitu ya, karena beliau adalah pengajar di Sep. Nah, selamat datang Pak Cendana. Selamat malam Pak David. Ya, selamat datang di podcast Buka Hati. Gimana kabarnya Pak Cen? Kabarnya baik? Kabarnya baik? Oh, baik. Baik, Pak Kabarnya David. baik ya. Ya, oke. Relax saja Pak Cen. Jadi ini kita berbincang-bincang tentang doa pribadi ya. Kira-kira menurut Pak Cen ini doa itu apa sih Pak Cen? Kenapa kok kita perlu berdoa? Apa sih yang dimaksud dengan doa itu? Ya, menurut saya pribadi, Mm-mm. doa adalah dialog orang dan Allah. Dialog orang dan Allah. Ada relasi dan komunikasi dua arah antara seseorang dengan Allah. Di mana di situ jelas ada unsur hati yang mengasihi. Ada saling keterbukaan satu terhadap yang lain, saling mempercayai. Sehingga benar-benar relasi dua arah bisa berjalan dengan baik. Itu pemahaman saya mengenai doa pribadi doa. Di mana ketika seseorang berdoa, dia percaya Allah hadir, mendengar. Dan ketika Allah menyampaikan sabdanya dia percaya akan sampai kepada dia. Caranya bagaimana? Itu urusannya Tuhan. Karena dia mempercayai Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu caranya untuk menyampaikan itu kepada dia. Dia percaya Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan punya kuasa untuk bisa menyampaikan sabdanya itu di dalam kelemahan keterbatasan manusiawi orang itu. Oke, jadi doa itu adalah kita berdialog gitu ya dengan Tuhan. Nah, ketika kita berdialog dengan Tuhan tentunya ada satu maksud. Ya, mengapa sih kok kita harus berdialog dengan Tuhan ini gitu ya? Kira-kira Pak Jen? Iya, sebetulnya manusia diciptakan itu untuk hidup di dalam kasih dan kebahagiaan bersama dengan Allah. Tetapi karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Sehingga ada satu kekosongan di dalam dirinya. Sering merasa hampa, kesepian dan segalanya. Dan banyak orang yang kemudian mengisi kekosongan ini dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Misalkan dengan hobi. Wow, hobi sangat ini. Sangat ini apa? Iya. Menggetu gitu ya, iya. Bahasa Jawanya gitu ya. Karena ada kekosongan di dalam dirinya. Oke. Sehingga dia berusaha mengisi dengan hobi. Ada yang mengisinya dengan gila kerja, workaholic. Sebetulnya itu adalah pelarian untuk supaya dia tidak merasa dikejar oleh kekosongan ini. Ada yang berlebihan di dalam seks, ada yang terikat dengan minuman alkohol, akhirnya ada yang juga terjerumus dengan ekstasi. Kenapa? Karena lewat hal-hal ini mereka berusaha untuk mengisi kekosongan itu, tapi semuanya semu. Semuanya semu. Karena kekosongan itu hanya dapat diisi ketika dia punya relasi dan komunikasi dengan Allah. Jadi mengapa kita harus berdoa itu karena orang itu kosong. Iya. Supaya bisa terisi itu adalah harus diisi oleh Allah sendiri. Iya. Nah, oleh karena itu harus membangun relasi dengan Allah itu. Nah, membangun relasi. Berarti doa itu adalah kalau tadi Pak Chen sebutkan dialog orang dengan Allah. Dialog orang dan ini Allah. Kok saya kayak singkatan ya?
Dialog orang Allah, doa Ya, gitu ya. Emang singkatan begitu ya? ah, Atau ini hanya untuk memudahkan saja Pak Jan? saya menyimpulkan itu untuk memudahkan. Memudahkan saja Iya, ya. Jadi supaya terisi, mengisi kekosongan itu, maka Allah yang harus mengisi kekosongan itu. Oleh iya, karena itu ya berdoalah kepada Allah gitu ya, supaya Anda nggak kosong. betul. Begitu ya Dengan Pak doa, Jan. dengan relasi dan komunikasi dua arah ini, maka dia akan mengalami kasih Allah. Dia akan mengalami kepenuhan Allah di dalam hidupnya. Sehingga kekosongan itu benar-benar akan hilang. Karena saya juga dulu mengalami, di mana meskipun sudah dibaptis, tapi waktu itu hidup kekristenan saya hanya sekedar KTP. Karena tidak punya doa pribadi, tidak pernah baca Alkitab. Sehingga ada satu kekosongan di dalam diri saya. Di dunia pekerjaan, kemudian ya ikut teman-teman. Kalau malam ke restoran, untuk hanya sekedar mendengarkan penyanyi sambil makan-makan, setelah itu pulang. Terus di rumah kok rasanya sepi, nyetel lagu-lagu. Tapi semakin disetel, semakin rasanya hampa di dalam diri. Itu yang saya alami dulu pada waktu masih bujang. Dan saya baru menemukan itu ketika saya disadarkan, satu, saya harus percaya kepada Tuhan. Karena waktu itu saya lebih banyak pakai rasio. Saya belajar mempercayai Tuhan, saya belajar untuk mulai menyediakan waktu berelasi, dan ternyata saya mengalami Tuhan itu sungguh ada. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan awal, intinya relasi ini penting. Relasi ini penting, sangat jadi penting. itu kunci ya. Iya. Kalau relasi ini penting, maka kita perlu membangun kebiasaan doa pribadi gitu ya. Betul. Pak Jan ya. Betul. Tapi kan itu enggak gampang Pak Jan. Iya. Jadi artinya kalau misalnya Lawang dulunya kebiasaannya sudah apa, hura-hura ya, dalam tanda petik hura-hura begitu ya. Terus kemudian disuruh doa pribadi itu, dimana situasinya kan pasti jauh berbeda. Ya ini hura-hura pekerjaan dan sebagainya, tapi doa pribadi yang saya tangkap ini, kalau kita berdoa pribadi kan tentunya kan punya waktu toh sama Tuhan. Betul. Harus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Betul. Nah, gimana caranya bisa ngubah kebiasaan ini dari sini yang hura-hura ini, terus kemudian kita harus punya doa pribadi? Apa sih kira-kira faktor apa yang bisa membuat kita benar-benar bisa punya komitmen itu? Iya. Jadi pada waktu itu memang secara manusiawi saya merasa seorang yang sombong. Saya sarjana. Kalau langsung ke ceritanya Pak Chen sendiri ya. Iya. Pengalamannya Pak Chen. Saya merasa saya sarjana. Saya bisa atasin apapun. Sehingga saya merasa, oh Tuhan tidak perlu. Tuhan urusan nanti kalau saya sudah mati. Itu pengertian saya dulu. Di dalam ketidakmengertian. Dan ternyata ketika saya mengalami satu masalah, saya mengalami satu titik tertentu, saya tidak mampu mengatasi. Sehingga mau tidak mau saya harus cari penolong. Tetapi saya seorang yang tidak suka dengan hal-hal yang bersifat dukun dan segalanya. Dari dulu saya sudah tidak senang. Sehingga mau tidak mau saya kemudian berpaling kepada Tuhan. Karena saya sudah dibaptis. Maka saya mulai membaca Alkitab. Saya disadarkan kenapa 9 tahun saya hidup sebagai orang Katolik, saya tidak mengalami Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam hidup saya. Karena saya tidak percaya. Saya terlalu mengandalkan rasio. Waktu itu saya disadarkan, syarat saya mengalami Tuhan yang hidup hanya satu. Saya harus percaya. Dan saya belajar untuk percaya. Saya mulai baca Alkitab. Ketika Alkitab mengatakan Yesus di Taman Getsemani berbicara kepada 3 muridnya, berdoalah dan berjaga-jaga bersama aku selama 1 jam. Agar kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Waktu itu bagi saya doa adalah hal yang sungguh-sungguh sulit. Kenapa? Karena makan aja saya tidak pernah berdoa dulu. Tetapi saya belajar untuk mempercayai apa yang dikatakan Tuhan.
saya mulai kumpulkan catatan-catatan doa yang bagus. Itu saya jadikan doa saya. Di mana ada satu perbedaan. Kalau dulu saya baca rumusan doa itu hanya sekedar baca, tidak ada. Nggak ikut perasaannya, iya, ini nggak ada gitu ya. Iya, tidak ada hati yang benar-benar mempercayai Tuhan. Tetapi sejak saya mulai beralih ini, saya belajar untuk mempercayai Tuhan. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir saat saya berdoa. Meskipun mata jasmani saya tidak melihat. Saya percaya Tuhan mendengar. Sehingga waktu itu saya betul-betul berbicara dari hati. Meskipun itu teks yang saya baca. Itu teks, rumusan. Iya, rumusan. Karena saya tidak bisa berdoa. Nah, lewat hal ini kemudian saya juga ungkapkan pergumulan saya juga bicara apa yang saya alami, apa yang saya harapkan dari Tuhan. Kemudian karena saya baca di dalam Alkitab bahwa para murid ini bisa berbicara kepada Tuhan yang sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Maka saya belajar percaya bahwa Tuhan juga bicara kepada saya. Saya mulai buka telinga. Karena pengertian saya mendengar adalah telinga. Satu hari lewat, 1 minggu lewat, 1 bulan lewat. Ternyata ya enggak dengar-dengar. Tapi apa yang terjadi setelah saya noleh lagi ke belakang? Doa-doa pribadi yang dulu saya sampaikan kepada Tuhan, termasuk pergumulan, termasuk harapan, dijawab sama Tuhan. Nah, di situ saya disadarkan, ternyata selama ini saya salah. Pemahaman saya mendengar Tuhan itu berarti lewat telinga. Ternyata suara, enggak. Ya? Suara. Ternyata ada saatnya itu terlintas di pikiran. Yang dunia mengatakan inspirasi. Iya. Terkadang saat saya baca Alkitab, ada satu ayat yang begitu kuat bicara. Dan dalam hati saya langsung yakin, ini jawabannya. Ayat yang mengena gitu ya. Ayat yang mengena, itu yang dikatakan rema. Ada saat ketika saya misa, saya persembahkan permasalahan saya, Romo memberi homili, saya kaget. Karena dia mengatakan sesuatu yang merupakan jawaban apa yang saya pergumulkan tadi itu. Betul. Nah, ini yang saya alami melalui proses. Terkadang juga lewat suara hati. Jelas suaranya di dalam hati ini. Nah, ini hal-hal yang kemudian membuka saya, ternyata Tuhan tidak bisa saya batasi. Sehingga bagian saya hanya satu, saya percaya. Percaya saja? Percaya saja. Jadi kalau orang kesulitan berdoa pribadi itu sebenarnya mungkin disebabkan karena ini ya, masih mengandalkan dirinya sendiri. Betul. Gitu ya, betul. Pak Chen ya. Betul. Karena kalau dari ceritanya Pak Chen tadi itu dulunya kan ini rasio. Tapi sampai satu titik, wah saya nggak bisa lagi nih. Maka mulailah berdialog, mencari Tuhan. Betul. Gitu kan. Betul. Oleh karena itu berarti kalau misalnya seseorang ini saat ini ya, mungkin Sobat Sep ada yang mengalami kesulitan berdoa pribadi ya, mungkin karena terlalu sering mengandalkan diri sendiri itu mungkin ya. Betul. Pak Chen ya. Itu yang sering menjadi masalah, kenapa doa pribadi itu sering semangat di awal, kemudian menjadi loyo di lemas belakang. Lagi gitu ya. Kenapa? Ada beberapa sebab. Bisa karena motivasi salah. Di mana menganggap Allah itu hanya semacam mesin ATM. Dimintain uang aja gitu. Aku datang, aku minta, Tuhan berikan itu. Iya. Kalau Tuhan tidak berikan setelah doa beberapa kali, minggir, biasanya ya? Semangatnya mulai loyo. Iya. Terus akhirnya, percuma, doa tidak ada gunanya dan berhenti berdoa. Atau kebalikannya, setelah doanya dikabulkan Tuhan, terjawab, dia juga merasa, aku sudah tidak butuh Tuhan lagi. Nah, ini karena motivasi yang salah. Bisa juga karena penyebab lain, salah dalam waktu berdoa. Di mana karena sibuk, sudah tidak ada waktu, bangun, waduh ini sudah harus ke kantor segala, sudah berbagai aktivitas, sehingga akhirnya waktu Tuhan untuk doa pribadi menjadi waktu sisa. Oke. Di terakhir ketika sudah malam, sudah mau tidur, karena sudah lelah sambil berbaring, buat tanda salib mulai berdoa. Dan apa yang terjadi? Aminnya besok. Karena ketiduran. Iya. Nah,
ini yang perlu benar-benar disadari. Motivasi yang murni. Relasi doa pribadi itu adalah bicara tentang kasih. Aku sadar aku dikasih Tuhan. Dan aku mau mengasihi Tuhan dengan menyediakan waktu untuk berdoa. Nah, aku juga harus menyediakan waktu yang tepat. Karena setiap orang memiliki waktu yang berbeda. Waktu yang terbaik. Ada seorang ibu, dia tidak bisa setiap hari menyediakan waktu pagi. Kenapa? Karena subuh sudah harus bangun, menyiapkan konsumsi makanan untuk anak yang akan sekolah, untuk suami. Yang dia lakukan adalah pagi ya dia doa singkat. Tapi setelah aktivitas, setelah anak-anak berangkat sekolah, suami berangkat kerja, dia punya waktu. Disitulah dipakai. Di situ dia pakai doa pribadi. Lah, ini relasi intim dengan Tuhan. Oke. Jadi artinya perlu waktu di mana untuk doa pribadi, karena doa pribadi itu ada, terakhir Pak Chen sampaikan, relasi intim. Relasi intim. Ya, berarti ada satu hubungan yang sangat erat sekali. Betul. Gitu ya. Betul. Nah kalau nggak ada waktu ya mana bisa. Betul. Gitu ya Pak Chen ya. Ada satu orang, satu saat seorang ibu mengatakan, saya sudah berdoa, tapi saya tidak punya waktu. Kalau harus doa pribadi, sehingga doa saya adalah pada waktu saya masak, ya saya berdoa. Pada waktu saya melakukan aktivitas ini, saya berdoa. Apakah saya masih perlu Pak doa pribadi lagi? Kan saya juga sudah doa itu. Saya kemudian bertanya kepada Gimana dia. Jawabannya? Iya. Saya bertanya kepada dia, baik, kamu sudah berkeluarga, punya suami, punya anak-anak. Apakah kamu tidak punya waktu pribadi dengan suami hanya berdua? Apakah cukup selalu harus bersama-sama semua tanpa ada waktu pribadi? Dia katakan, wah ya enggak bisa Pak, tetap perlu waktu pribadi. Nah apalagi dengan Tuhan. Ya, itu analoginya begitu. Analoginya. Tuhan yang menciptakan kita. Kekosongan kita tidak akan bisa benar-benar terisi tanpa ada waktu intim bersama Tuhan. Jadi ya memang harus disiapkan betul-betul, karena waktu yang disiapkan itu membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi sangat berkualitas jadinya. Betul. Ya. Gak cuma sambil lalu aja ngobrol, ya itu sama seperti kalau kita ngomong sama suami atau istri, ngomongnya cuman gitu tok ya, gak pernah ngomong yang dalam gitu ya istilahnya gitu ya Pak Chen ya. Cuma apa kabarnya gitu tok sih. Ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya berdoa begitu ya, kira-kira tadi kan Pak Chen sampaikan, membaca doa rumusan pun selama dengan hati, maka doa itu bisa menjadi satu hubungan yang, relasi yang benar-benar baik dengan Tuhan. Nah, tetapi kalau sekarang katakanlah saya tidak membaca doa rumusan, saya mau berdoa sendiri. Rumusannya seperti apa kira-kira yang paling tepat dari pengalamannya Pak Chen? Iya, sebetulnya di dalam gereja Katolik ada banyak rumusan doa. Dan rumusan doa ini sangat baik. Kenapa? Karena rumusan doa ini membantu orang-orang yang tidak bisa berdoa untuk mulai berdoa. Tetapi jangan menjadikan rumusan ini adalah doa seumur hidup. Contohnya gimana Pak Chen? Iya, seperti ada teks doa tertentu, di mana kalau teks doa ini seumur hidup dia pakai hanya itu saja, maka relasi pribadinya dengan Tuhan akan sulit berkembang. Sehingga teks doa ini sangat bagus, tetapi ini adalah awal. Awal untuk dia bisa mulai berbicara kepada Tuhan. Setelah dia kemudian merenungkan sabda Tuhan, dia mendapat satu wawasan baru lagi. Ternyata Tuhan seperti ini. Sehingga apa yang disabdakan ini bisa dimasukkan di dalam doa-doanya. Sehingga akhirnya doa pribadi akan berkembang. Itu yang saya alami. Karena waktu itu saya membayangkan doa 1 jam, doa makan aja enggak pernah. Apalagi doa 1 jam lah, saya bicara apa, ngomong apa. Terus bayangan saya waktu itu, karena waktu katekumen, guru yang ngajar saya adalah suster.
bayangan saya kalau berdoa 1 jam harus berlutut 1 jam seperti suster. Kaki saya jadi apa nanti? Lututnya kan sakit gitu ya. Iya. Tapi waktu itu sudah saya tidak peduli dengan segala hal yang seperti ini. Yang penting adalah hati. Saya mempercaya Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan mendengar. Dan saat Tuhan bicara, saya percaya sabdanya sampai. Itu aja. Sehingga akhirnya setelah membaca firman dan ini, doa saya berkembang sendiri. Menjadi doa spontan. Dan secara pribadi, saya sampai sekarang kerangka doa saya adalah doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena saya melihat doa ini adalah doa yang sungguh-sungguh sempurna. Itu pun tertulis di dalam Katekismus Gereja Katolik. Doa Bapa kami adalah doa yang paling sempurna. Kenapa? Karena berdoa jelas ditujukan kepada Allah yang sudah jadi Bapa di surga. Diawali dengan mulai memuliakan. Dan setelah memuliakan, memuji, kemudian adalah datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Kehendak Allah yang terbaik, itu yang terjadi, itu yang diminta. Baru kemudian kebutuhan. Kebutuhan jasmani, makanan sehari-hari, rezeki hari ini, kemudian kebutuhan jiwa untuk mengampuni, minta ampun, dan kebutuhan akan perlindungan dari si jahat. Sehingga doa Bapa kami ini yang tetap saya doakan setiap hari sebagai kerangka. Sebagai kerangka artinya kan didoakan tetapi terus ditambah dengan doa pribadi kita dengan kerangka seperti yang di dalam doa Bapa kami. Betul, dengan poin-poin itu. Poin-poinnya. Di awal saya mulai memuji, saya menyembah, memuliakan Tuhan lewat perkataan dan segalanya. Kemudian datang kerajaanmu, saya mulai supaya Tuhan mulai datang kerajaanmu jadi kehendakmu atas diriku. Atas keluargaku, saya mulai sebutkan satu persatu, dari lingkaran kecil sampai keluarga besar, sampai komunitas, sampai gereja, sampai Sri Paus, sampai seluruh dunia akhirnya. Setelah itu baru kemudian bicara tentang kebutuhan. Oh, berarti bagi sobat chef yang kira-kira kesulitan ya berdoa pribadi ya, kalau pakai cara ini kan jadi gampang ya. Betul, 1 jam itu enggak terasa. Iya. Betul. Jadi kayak tadi ya, datanglah kerajaanmu. Oh ya, pertama mulai dari lingkaran diri terus tambah gede gitu ya. Betul. Itu pun udah banyak ya, pokoknya diingat-ingat siapa aja gitu kan. Betul. Terus siapa yang titip doa untuk saya sekalian didoakan di situ. Iya, sekalian. Terus berikanlah kami rezeki pada hari ini. Nah, itu apa kebutuhan-kebutuhan kita. Mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan, yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Dan saya katakan terima kasih Tuhan untuk hari baru dengan berkat-berkat baru yang Kau berikan untuk boleh kami miliki sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Nah, kalau ada intensi khusus, saya masukkan di situ juga. Jadi apakah terus kemudian jadi satu ukuran gitukah Pak Jan, bahwa doa itu minimum mesti 1 jam gitu? Ataukah ya berapapun yang penting ada apa atau gimana sebenarnya? Sebetulnya 1 jam ini kalau menurut saya bukan masalah kuantitasnya, tapi kualitasnya lebih penting. Kualitasnya. Di mana di bagian yang lain bahkan dikatakan kita harus berdoa setiap saat, berdoa setiap waktu. Waktu itu kalau waktu saya masih mengandalkan rasio, saat saya membaca seperti itu otak saya langsung protes. Saya langsung saya dalam hati langsung, iya ngawur ini. Iya kalau orang itu enggak kerja. Kalau hidupnya di dalam biara yang tertutup ya bisa. Ya silakan doa terus gitu ya. Iya, loh kalau saya kan enggak bisa. Tapi ternyata tidak. Karena doa setiap waktu, setiap saat ini memang harus kita hidupi. Tapi ini istilahnya doa setiap waktu, setiap saat ini bukan berbeda dengan doa yang kita sediakan waktu tadi ya, konteks berbeda ya. Berbeda dengan doa pribadi. Ya. Tapi memang doa setiap saat itu adalah sesuatu yang memang menjadi satu
ya memang sesuatu yang harus kita lakukan, karena setiap Betul. saat kita ini kan harus connect dengan Tuhan gitu Betul. kan, ya. Betul. Tidak pernah terlepas koneksinya, frekuensinya Betul. tidak pernah terlepas. Begitu Betul. ya Pak Jan ya. Dengan melibatkan Tuhan dalam seluruh hidup kita sehari-hari. Oke. Tapi konteksnya memang sudah bukan doa Ya, pribadi. bukan doa pribadi. Ya. Ya, oke. Nah, tadi Pak Jan sebutkan bahwa kita ini dengan doa pribadi, terus kemudian karena ini dilakukan terus-menerus, maka pada akhirnya apakah kita nanti bisa mendengarkan suara Tuhan gitu? Nah, biasanya kan sampai ya. Tapi tadi Pak Jan sudah sempat ini ya, kasih sharingnya gitu ya, bahwa ternyata Tuhan itu tidak harus bersuara gitu ya. Iya. Ada nggak satu kejadian apa gitu Pak Jan yang bisa di-sharingkan? Ada begitu banyak jawaban-jawaban Tuhan. Tetapi satu hal yang benar-benar perlu sadari, bahwa kita tidak boleh langsung mempercayai itu dari Tuhan sebelum kita cross-check dengan firman-Nya yang tertulis. Jadi tetap firman tertulis sebagai pedoman untuk agar kita tidak ditipu oleh si jahat. Selain itu, kalau itu sesuatu dari Tuhan, akan ada satu damai sejahtera. Oke. Akan ada satu keyakinan. Ini tanda-tanda yang dari Tuhan. Tetapi ada unsur juga sisi manusiawi yang bisa jadi penghambat. Contoh, kalau yang dari Tuhan, satu saat saya di sermon, ada satu masalah. Ini sangat krusial, sangat penting, karena kalau saya salah mengambil keputusan, ini bisa berurusan dengan discernment-nya itu juga bisa dimasukkan di dalam ketika kita melakukan doa pribadi. Ya? Dalam doa pribadi. Jadi waktu itu saya berdoa pribadi, saya persembahkan permasalahan yang ada. Kemudian discernment itu adalah untuk memilih gitu ya, memilah-milah. Untuk memilih. Keputusan mana yang saya mengambil harus keputusan. Lakukan. Betul. Ya. Oke. Ketika saya persembahkan dalam doa pribadi saya tentang ini dengan jalan keluar seperti ini, karena kita kan diberi akal budi. Jadi kita sudah gunakan dengan SWOT, dengan ini. Nah, saya tanyakan, saya tidak damai. Saya tidak damai sama sekali. Kemudian saya alternatif yang ini. Dan ternyata kemudian di alternatif yang lain itu ada satu kedamaian yang sebelumnya hati itu gelisah. Tahu-tahu seperti kena es nyes damai. Sehingga saya tahu ini jawaban Tuhan. Gitu ya. Mantap gitu ya. Mantap. Tanpa ada keraguan. Kegelisahan saya itu langsung hilang. Dan ternyata beberapa hari kemudian saya betul-betul laksanakan itu. Urusannya beres. Smooth ya, lancar. Padahal ketika saya harus melakukan ini, saya tidak tahu saya harus ketemu dengan siapa. Iya. Tapi ternyata Tuhan itu betul-betul campur tangan. Saya datang ke satu tempat, saya bertanya, saya ada permasalahan ini, saya harus ketemu dengan siapa? Loh, si bapak yang saya tanya ini nih, dia ngomong, loh itu saya yang nangani. Oh, permasalahan bapak beres, nanti saya akan urus semua ini. Sehingga saya hanya ketemu satu kali, saya ceritakan, kemudian file-file diberikan, dia proses beres. Tetapi ada satu sisi manusiawi. Ketika kita tidak taat, itu bisa jadi penghambat. Satu saat di awal-awal. Tidak taatnya itu karena kita karena ngandalin pikiran kita lagi. Karena mengandalin pikiran. Balik lagi pikirannya. Betul. Gitu ya. Satu saat, jadi ini awal-awal pertobatan saya. Di mana saya betul-betul, ternyata Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Tuhan itu membimbing. Sehingga saya apapun saya belajar untuk bertanya pada Tuhan. Satu saat mama saya hari Minggu itu akan ke tempat ibadahnya. Jadi ini sebelum mama dibaptis, ke tempat ibadahnya. Karena driver tidak masuk, mama kemudian telepon ke saya. Iya, telepon ke saya dan mama bertanya, bisa enggak kamu antar mama untuk pergi ibadah di tempat ini? Waduh, waktu itu saya bergumul. Tuhan, saya tahu bahwa itu tidak benar di hadapanmu. Tapi Tuhan bimbing aku, beri aku jawaban. Lah waktu itu ya saya awal-awal saya cuma berpikir saya tunggu jawaban Tuhan.
Kalau Tuhan tidak jawab, ya berarti saya antar mama. Kenapa? Loh, saya ada, saya hidup, saya jadi seperti ini karena orang tua. Iya. Nah sekarang mama saya cuma butuh saya antar saja, masa saya tidak mau? Sehingga waktu itu akhirnya saya tidak dapat jawaban Tuhan, saya antar. Ternyata memang Tuhan tidak jawab, Tuhan punya rencana. Nah sampai di tempat ibadat itu mama masuk, saya sudah siapin buku. Saya tunggu di halamannya, saya duduk di sisi kiri sendirian. Ada banyak orang duduk di sebelah kanan, mereka ngobrol. Dan pada waktu saya membaca buku ini, mereka lagi bicara tentang perang dingin antara Amerika dan Soviet. Gorbachev presidennya. Dan waktu itu sangat jelas di dalam hati saya ada satu suara, cuma satu kata, Injili. Saya kaget. Saya langsung berpikir, waduh, saya diperintahkan Tuhan letakkan buku, bangkit berdiri, saya pergi ke seberang, dan saya harus ngomong Yesus. Ketika itu muncul di pikiran saya kemudian noleh. Dan apa yang terjadi? Otak saya mulai jalan. Hah? Nggak lucu cerita tentang Yesus di tempat ini. Nah, ketika itu muncul di dalam pikiran saya, rasa takut mulai muncul. Sehingga akhirnya saya cuma katakan dalam hati, Tuhan, saya tidak berani. Dan Tuhan tidak memaksa. Tetapi itu jadi satu penyesalan bagi saya. Kenapa? Karena ketika saya baca Alkitab, di mana ketika Tuhan memberikan satu petunjuk, satu perintah, seperti Ananias. Ananias kan diminta Tuhan untuk datang menemui Saulus. Ananias kan takut, dia katakan, Tuhan, orang ini datang untuk menangkap pengikutmu. Tapi Tuhan tetap mengatakan, pergilah. Dan di dalam ketakutan Ananias taat. Sehingga terjadi mujizat, kuasa Tuhan terjadi. Itu yang saya lewatkan dan itu yang jadi penyesalan saya. Sehingga sejak itu saya belajar untuk taat. Apapun perasaan saya tidak penting. Yang penting ketika Tuhan mengatakan, berarti itu yang terbaik. Saya melewatkan kesempatan untuk orang-orang itu bisa terima keselamatan kekal. Dan itu jadi penyesalan saya. Jadi kita bisa, ketika kita sudah mulai terbiasa mendengarkan Tuhan berbicara melalui apapun gitu ya, dan di situ diperlukan satu ketaatan tentunya. Betul. Karena kalau nggak taat ya akhirnya ya, tapi Tuhan tuh baik, Tuhan nggak maksa terus gitu ya Pak Jen ya. Tuhan nggak pernah memaksa. Ya. Nah, saya percaya Sobat Sep tentunya akan sangat merasakan bahwa apa yang diceritakan oleh Pak Jen tentang doa pribadi ini akan sangat bermanfaat sekali. Artinya kadang-kadang kan kita kesulitan untuk doa pribadi, tapi Pak Jen sudah sharingkan bagaimana caranya begitu ya, bahwa untuk doa pribadi itu harus didasari oleh hati yang mengasihi dan adanya kasih, merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita pun akan ada kebutuhan untuk berdialog, untuk berelasi intim dengan Tuhan. Kira-kira begitu ya Pak Jen. Betul. Di dalam Ibrani dengan jelas dikatakan, Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Ayat 19-nya di situ jelas dikatakan bahwa ada sisi Allah yang diberikan. Bagian Allah yaitu menyediakan darah Yesus untuk kita bisa berelasi dengan Allah tanpa terhalang oleh apapun. Melalui darah Yesus. Tapi ada bagian yang juga kita harus lakukan. Agar darah Yesus ini benar-benar efektif untuk melayakkan kita. Ada di dalam hadirat Allah. Di sana dikatakan bahwa oleh darah Yesus kita dilayakkan untuk masuk ke ruang Maha Kudus, di mana ada Allah bertata. Ada bagian yang kita harus lakukan. Karena di dalam surat Yohanes dikatakan bahwa ketika kita menyesali dosa kita, Allah adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan ampuni semua dosa kita. Dia sucikan semua kejahatan kita dengan apa? Dengan darah Yesus. Jadi perlu ada satu pertobatan. Dan selain itu dikatakan di ayat 22-nya bahwa kita menghadap Allah dengan
hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Ya. Nah, dua hal ini sangat penting. Jadi setelah pemberesan untuk hal yang tidak benar, minta ampun, dan kemudian kita perlu menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan dengan keyakinan iman yang teguh. Maka sisanya jangan pedulikan. Allah yang akan campur tangan untuk membereskan. Oke, baik Pak Chan, terima kasih untuk sharing-sharingnya, kiat-kiatnya, teknik-tekniknya gitu ya. Sehingga doa pribadi itu tidak menjadi satu hal yang sulit sebenarnya gitu ya, tapi itu adalah kerinduan hati kita untuk berdialog, untuk merasakan bahwa Tuhan itu sudah mengasihi kita, ya berdialoglah untuk mendapatkan relasi yang intim. Saat-saat intim dengan Tuhan. Oke. Baik Sobat Sep, kita sampai di sini untuk edisi podcast kali ini, dan saya percaya Sobat Sep pasti sekarang mulai mengerti ya bagaimana caranya doa pribadi itu. Nah, bagikan video ini ke teman-teman dan like, komen, dan maupun share, dan pastikan untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk terupdate dengan video-video berikutnya. Buka hati.